Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan masih dalam rangkaian KTT G20, kita hari ini akan mengupas sedikit persoalan atau masa tentang ini makanan gitu ya. Tapi makanannya cukup istimewa karena ini disuguhkan kepada tamu VVIP hanya saja di dalam pesawatnya. Nah, ini kita akan mewawancarai Bapak Wayan Suwenda, beliau adalah Direktur Utama PT AgriFood Indonesia ACS. Bahwa masyarakat mungkin cukup mengenali dengan ACS. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat Pak Wayan? Sehat. Dan kayaknya sekarang sibuk-sibuknya nih. Ya, saat ini sangat sibuk sekali. PT AgriFood Indonesia ACS sangat disibukkan dengan pelaksanaan dari KTT G20. Itu mengapa? Karena PT AgriFood Indonesia atau ACS adalah catering provider untuk penerbangan, di mana PT AgriFood Indonesia atau ACS ini diberikan kepercayaan untuk melayani catering in-flight dari 24 negara. Jadi ada negara yang memang sebagai peserta G20, ada juga memang negara undangan. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dan kepercayaan dari negara-negara yang diberikan kepada ACS untuk bisa memberikan support penerbangan melalui catering untuk penerbangan di beberapa flight kenegaraan. Jadi ACS saat ini melayani 24 negara, di mana terdiri dari 48 penerbangan, dan kami menyiapkan kurang lebih 6.000 meals on board, di mana dari 6.000 itu terdapat 108 variasi daripada menu. 108 menu ya Pak? 108 variasi menu. Jadi estimasi kurang lebih 6.000 makanan yang on board di pesawat untuk 24 negara. Ini kan berarti sangat banyak sekali ya makanan yang diproduksi, kemudian yang dilayani, kemudian ini kan variasi menunya sangat bermacam-macam. Nah, mungkin Pak ini saya bercerita, ini proses yang terjadi di ACS ini, yang di Denpasar ya, di Bandara Ngurah Rai ini, apakah mulai proses dari makanan itu diorder, kemudian itu diproduksi di sini sampai ke pengiriman, itu apakah semua dilakukan, dan apakah ini memang misalnya chefnya itu dari mana Pak Dirut yang mengerjakan masing-masing negara ini, apa mereka buat chef sendiri atau chefnya disediakan oleh ACS? Jadi begini, untuk makanan yang disediakan oleh ACS itu disiapkan semuanya oleh ACS. Jadi chefnya oleh ACS. Memang ada beberapa negara yang hadir atau menjadi peserta daripada KTT G20 ini, menyiapkan atau melakukan inspeksi kepada ACS khususnya dalam hal penyiapan makanan. Jadi para chef beberapa negara tersebut ikut untuk melihat, memonitor bagaimana penyiapan daripada makanan itu sendiri di ACS. Nah, tentu saja secara detail umumnya bahwa ACS lah adalah yang menyiapkan semua kebutuhan makanan dari raw material, prosesnya sampai penyiapan makanan itu ke pesawat. Jadi semuanya dikerjakan oleh tenaga-tenaga dari ACS, seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahannya, apakah juga ada menggunakan bahan-bahan dari katakanlah mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, daging yang merupakan asli produk katakanlah petani Bali, atau banyak juga yang menggunakan impor? Gimana komposisinya nih Pak? Ya, kalau kita katakan sebagai bahan makanan itu banyak yang kita ambil dari produk-produk yang dari Bali. Tentu saja juga ada yang dari luar Bali ya, dari Jawa untuk sebagai raw material kita, dan hanya sedikit yang dari luar negeri untuk menjadikan bahan atau raw material daripada makanan yang kita siapkan untuk para kepala negara ini. Ada juga yang menggunakan produk lokal, bahkan mungkin cukup besar juga ya Pak? Cukup besar, jadi produk lokal ini cukup besar sekali. Jadi artinya ini juga untuk menimbulkan atau menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi yang ada di lokal di area Bali maupun di Indonesia secara umumnya. Baik, kalau kita bicara tentang melayani 24 negara, ini ada kesulitan-kesulitan tidak Pak Wayan yang dihadapi selama ini? Jadi untuk melayani 24 negara ini tentu saja kita sangat ras sekali, di mana kebutuhan daripada semua negara itu kan schedule-nya juga jadwalnya sangat berdekatan dengan jadwal penerbangan, sehingga kita harus mengatur sedemikian rupa. Apalagi kemudian sangat hektik sekali di dapur ya, di mana di dapur itu
kita harus menggunakan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola sejumlah makanan yang jumlahnya kurang lebih 6.000 meals on board tersebut. Jadi ini merupakan tentu saja setiap negara memiliki permintaan masing-masing terhadap menu, yang mana setiap menu itu harus kita bisa untuk penuhi. Dan tentu saja juga karena sangat terbatasnya waktu untuk menyiapkan makanan, kita bekerja itu dari pagi hingga pagi kembali, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyiapkan sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh para delegasi negara ini. Sehingga apa? Ada saja challenging-nya adalah ketika negara-negara tersebut yang tadinya dijadwalkan berangkatnya besoknya, tetapi bisa lebih maju 12 jam. Jadi kalau lebih maju artinya kami harus menyiapkan makanan harus lebih cepat lagi. Nah itulah yang menjadikan challenging dari kami untuk menyiapkan bagaimana makanan itu bisa tersedia secara on time. Seperti itu. Ini juga menjadi hal yang penting untuk bagaimana memberikan citra yang baik buat negara luar ya. Betul. Jadi selama ini mungkin kita fokus ke makanan-makanan yang mungkin disajikan di hotel, di gala dinner gitu, tapi juga bagaimana ACS melayani para tamu negara VVIP melalui penyediaan makanan untuk kepentingan pesawat, itu juga sebenarnya sangat memegang peran yang penting untuk mencitrakan Indonesia ini baik juga gitu ya Pak? Betul, sangat betul sekali itu ya. Jadi artinya saat ini mungkin masyarakat atau publik melihatnya bahwa penyediaan makanan di ground ya, jadi seperti itu. Tapi untuk penerbangan, bagaimana para kepala negara atau delegasi negara ini bisa selama perjalanan bisa mendapatkan makanan yang memenuhi kebutuhan, yang memenuhi syarat juga. Nah inilah makanya di sini ada ACS, Aerofood Indonesia. Jadi kami Aerofood Indonesia ini sebenarnya bukan hanya bergerak di dalam penerbangan saja, tetapi juga di non penerbangan atau industrial. Kami juga melayani juga rumah sakit, kemudian pabrik-pabrik maupun juga oil mining and gas seperti itu. Tidak hanya untuk pesawat terbang ya Pak ya? Tidak hanya untuk pesawat terbang, tapi gitu kami ya? juga melayani untuk rumah sakit, kemudian pabrik-pabrik dan maupun oil mining and gas industrial seperti itu. Berarti kalau itu tidak hanya di Bali berarti Betul. Pak Wayan adalah sebenarnya posisinya di Jakarta ya Pak? Posisi di Jakarta. Ini Jakarta. karena kepentingan G20 harus seminggu berada di sini untuk mengawasi jadi, ini. Jadi untuk kepentingan G20 saya selaku Direktur Utama ACS itu langsung on-site hadir menyaksikan, mengawasi, monitor dan menjamin bahwa semua kepentingan atau kebutuhan daripada penyiapan daripada makanan untuk di pesawat para delegasi negara-negara KTT G20 maupun para undangan di G20 ini itu bisa terjamin. Baik. Terjamin artinya dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas dan dari sisi on time delivery-nya seperti itu. Kita bicara tentang bagaimana bisnis katakanlah Aerofood Indonesia ACS ini pasca pandemi kata. Ini kan ya oke lah kita pandemi kan penerbangan dan lain sebagainya, ekonomi agak stuck nih apalagi di Bali gitu ya. Tapi sudah mulai ada pergerakan dan lain sebagainya, penerbangan sudah mulai gimana? Tapi apakah sudah mulai mendekati normal atau masih jauh kondisinya sekarang nih Pak? Untuk saat ini ketika kita bandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi COVID, saat ini kami baru bisa mencapai kurang lebih 50%. Nah ini tapi sudah menunjukkan pertumbuhan. Mengapa demikian kita katakan? Nah ini kalau dilihat dari sejak tahun 2020, kemudian masuk ke 2021 dan lalu ke 2022, itu ada pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif itu ditandai dengan adanya peningkatan dari jumlah penerbangan, yang dulunya benar-benar penerbangan itu sama sekali tidak ada pada saat COVID. Kemudian tumbuh di area domestik sudah mulai berkembang, bertambah penerbangannya. Lalu untuk internasional sudah mulai bertambah, jadi sudah melakukan reoperate kembali beberapa penerbangan internasional. Nah itu kemudian juga dari sisi revenue, dari sisi pendapatan kami juga ada pertambahan secara positif, artinya tambah growth. Nah inilah merupakan bagian daripada survival programnya daripada ACS. Nah itulah yang menunjukkan bahwa saat ini sejak masa COVID, kemudian saat ini sudah mulai kami melakukan normalisasi dengan beberapa kondisi. Sebenarnya kalau kita katakan kondisi pada saat COVID, kami juga pada saat itu ACS
kena isu tentang PKPU, tentang PKPU. Jadi kemudian lalu di tanggal 26 Juli, jadi awalnya dimulai dari bulan April 2022, mulai sidang PKPU, kemudian tanggal 26 Juli 2022 homologasi. Nah, berangkat dari situ kemudian berangsur-angsur kami saat ini berusaha bagaimana menata keuangan, menata operation, sehingga perusahaan ini ACS sekarang menunjukkan hasil pertumbuhan yang arah positif seperti itu. Mungkin ada target ke depan Pak untuk 2023 dan lain sebagainya, optimis tetap ya? Ya, 2023 kami optimis, kami akan menambah atau meningkatkan kembali dari target pendapatan sebelum normal. Jadi di atas 2 triliun kami targetkan nanti di tahun 2023. Kemudian juga dari sisi jumlah customer kami, baik itu untuk penerbangan maupun untuk yang non penerbangan, kami juga gencarkan untuk bisa mendapatkan para customer kami, terutama dalam sisi rumah sakit, bisnis rumah sakit, karena ini merupakan bagian daripada bagaimana kami ACS ini bisa mengembangkan diri di dalam hal untuk pertumbuhan bisnis. Jadi tentunya nanti rencana kami adalah rumah sakit yang BUMN yang akan kami jadikan sasaran, target untuk bisa bagaimana menumbuhkan daripada bisnisnya ACS seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dirut atas waktunya dan penjelasannya, dan di KTT 20 ini G20 sudah memberikan bukti bahwa Aceh juga berperan sangat penting untuk menjaga citra. Betul, mudah-mudahan ini menjadi semangat Indonesia. Di 2023 juga akan menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Bali atau mungkin Indonesia, pemirsa Bali TV terutama mungkin dari Pak Wayan, ya mungkin KTT 20-nya, kemudian peran dari Aerofood ini. Ya tentu saja dengan adanya KTT G20 ini menimbulkan kebanggaan dari negara Indonesia bahwa semua mata dunia itu berfokus kepada Indonesia. Tentu saja ini memberikan sebuah semangat bagi kita semuanya untuk bisa tumbuh berkembang sebagai sebuah negara, dan tentu saja industri-industri yang ada di Indonesia. Dan tentu saja sebagai industri dalam dunia aviasi yang mensupport terhadap penerbangan untuk makanan penerbangan, tentu saja ini merupakan bagian daripada yang tak terpisahkan bagaimana Indonesia mensupport keberhasilan daripada KTT G20 ini melalui melayani makanan in-flight bagi seluruh negara-negara peserta KTT G20 maupun undangan daripada KTT G20 ini. Ini menunjukkan bahwa perekonomian kita tentunya akan bisa menjadi lebih baik lagi, dan masyarakat tentunya seluruh Indonesia bisa untuk memberikan semangat, menumbuhkan motivasi bahwa negara Indonesia ini negara yang maju, terus tumbuh dan berkembang. Itu. Baik, terima kasih Pak Dirut atas waktunya, dan demikian tadi pemirsa Bali TV wawancara saya dengan Dirut PT Indonesia Aerofood atau di ACS yang juga ternyata memiliki peran yang penting sekali dalam KTT G20, dan bagaimana ke depan mudah-mudahan juga bisa menjadi bisnis yang semakin maju katakanlah begitu, sehingga masyarakat yang sudah terpuruk dari pandemi ini bisa segera bangkit juga. Demikian kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan informasi Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.